Fitnah mereka yang pertama adalah orang Kristen itu kanibal. Orang Kristen itu suka makan daging manusia. Karena mereka mendengar bahwa ada kalimat-kalimat yang sering diucapkan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang dicurahkanlah bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, setiap kali kamu makan, sebagai peringatan akan aku. Mendengar itu terus, maka mereka difitnah. Ini orang dong, ini kanibal. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 kepada jemaat di Smyrna. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman buat kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom mulai mengatakan begini, saudara, bahwa ternyata saudara-saudara bahwa tekanan-tekanan secara serius kepada orang Kristen bukan saja baru terjadi 1-2 hari ini. Sudah sejak awal, ketika gereja mulai ada, jemaat-jemaat mulai terbentuk, tekanan-tekanan sosial, tekanan-tekanan politik begitu kuat, dan karena itu sudah terjadi cukup lama. Tapi saya kira gereja menemukan satu kalimat yang luar biasa. Umat-umat percaya menemukan kalimat ini, makin dibakar, makin merambat, makin dihambat, dia makin tinggi, dan itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri sampai hari ini. Karena itu saudara-saudara, kita akan belajar sesuatu dari jemaat ini, sekaligus juga memberi jawaban bagaimana ketika kita berhadapan dengan berbagai tekanan, fitnahan terhadap orang-orang Kristen, orang-orang percaya hari ini, bagi para pemimpin gereja dan lain sebagainya, ketika berhadapan dengan berbagai tantangan dan fitnahan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya kira itu sebuah kenyataan serius yang mestinya kita sikapi dengan baik. Dan kita belajar dari jemaat mula-mula ini, yaitu di Smyrna. Saudara-saudara, hal ini penting karena kita jangan pikir ketika kita ada dalam masalah bergereja, beriman, masalah ketika ada pekebaran Injil terjadi di mana-mana, kita jangan pikir ini masalah hari ini masalah sekarang. Penolakan terhadap kekristenan bukan saja baru terjadi hari ini, sudah sejaklah. Dan hari ini saya mau ajak kita untuk melihat 1-2 hal ini. Kepada jemaat di Smyrna, mari kita lihat bersama-sama informasi-informasi kecil ini. Smyrna adalah kota yang indah, saudara-saudara. Kota yang baik sekali, disebut sebagai mahkota Asia, disebut sebagai bunga Asia. Sebutan yang saya kira cukup baik. Kalau dia mahkota, dia bunga, pasti indah. Di Asia kota ini kota yang luar biasa. Dia didandani dengan cukup baik. Dia kota yang pantas dan layak untuk kita ada dan foto-foto di sana. Saya bayangkan kalau seandainya kota ini ada hari ini dan kita berkesempatan ke Smyrna, kita punya memori semua full dengan foto-foto karena dia kota yang indah, disebut sebagai mahkota di Asia dan bunga di Asia. Saudara-saudara, kenapa kota ini begitu baik? Kenapa kota ini begitu indah? Karena dia dibangun dengan perencanaan yang baik. Dia dibangun dengan perencanaan yang baik.
Jadi setelah rencana dengan baik, mereka mulai bekerja, mungkin penuh dengan tahapan-tahapan, tetapi dengan target-target yang jelas, tidak bongkar sana, bongkar sini, kerja lagi, bongkar lagi, kerja lagi, bongkar lagi, bukan itu. Tetapi sudah terencana dengan baik. Rupa-rupanya memang segala sesuatu yang terencana dengan baik, diatur dengan baik, termasuk juga pelayanan, kalau diatur dengan baik, terencana dengan baik, dan kita betul-betul setia dan mau berkomitmen serta konsisten, saya kira dia akan menjadi baik dan menjadi sesuatu yang indah. Tinggal saja kemudian yang indah, yang baik ini kita arahkan untuk apa? Untuk kemuliaan diri atau untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira itu penting sekali. Apa sih sesungguhnya yang menjadi aktivitas tiap-tiap hari di Smyrna? Tercatat dengan baik, saudara, bahwa di Smyrna itu cukup hebat di dalam perdagangan. Ekonominya pasti bagus. Kota ini sekali lagi adalah kota yang indah karena mendapat julukan yang luar biasa. Dia mahkota Asia, dia bunga Asia. Ini sudah sangat baik. Kota ini penuh dengan disebut sebagai tempat di mana ada kehormatan politik yang luar biasa di sana. Perkembangan agama dan sekaligus kebudayaan itu cukup baik di sana. Jadi secara singkat ingin disebutkan bahwa di Smyrna mereka hebat dalam perdagangan, keindahan, kehormatan politik, agama, dan kebudayaan. Ini saya kira sudah mencakup keseluruhan dari kehidupan orang-orang pada waktu itu. Lalu persoalan kita ada di mana? Kalau memang ini sudah kemudian menjadi sesuatu yang harusnya sudah memberi jawab terhadap banyak sekali hal yang paling dicari oleh dunia masa kini dan oleh orang-orang sekarang. Smyrna itu dalam kondisi yang sudah sangat baik tadi, dia kota yang hebat dalam perdagangan, keindahan, kehormatan politik, agama, dan kebudayaan. Ternyata Smyrna ini adalah kota yang pertama kali dibangun sebuah kuil Dewi Roma. Sebuah kuil Dewi Roma dibangun di sana. Saudara bayangkan kalau Dewi Roma dibangun, ini berarti mestinya mulai harus ada penyembahan di sana untuk menyatakan percaya mereka kepada Dewi Roma. Padahal saudara-saudara, sebagaimana Efesus, Smyrna ini juga disebut sebagai kota yang bebas. Tadi malam disebutkan kepada kita bahwa kota yang bebas itu artinya karena mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada Roma. Karena kesetiaan itu maka kepada mereka diberikan kesempatan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Bukan saja mengatur pemerintahannya sendiri, tetapi tidak ada penempatan tentara-tentara Romawi di sana. Karena itu mereka sesungguhnya sudah baik. Tapi kemudian dibangun ini kuil Dewi ini yang menjadi sebuah masalah, saudara-saudara. Yang menarik, saudara-saudara, di situ adalah orang-orang Yahudi di Smyrna itu sebenarnya cukup banyak. Orang-orang Yahudi di Smyrna itu sebenarnya cukup banyak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang punya pengaruh yang serius. Mereka berpengaruh luar biasa. Saudara lihat sekarang. Sebenarnya kota yang sudah bagus ini, di sana juga ada orang Yahudi. Sebenarnya yang pada prinsipnya mereka sudah mengenal Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka ada di sana, tetapi bagaimana peran-peran mereka ini harus menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan kembali kehidupan kita. Sebab memang kadang-kadang kita ada pada posisi pemegang kebijakan, tetapi belum tentu kemudian kebijakan-kebijakan kita memberi warna yang baik bagi perkembangan iman Kristen di satu tempat di mana kita ada. Dan karena itu, saudara, saya kira ini hal yang serius. Ada satu hal yang saya kira ini menjadi hal yang sangat diingat dari masa ke masa. Satu hal yang tidak terlupakan dan ini menjadi kesaksian para martir adalah bahwa kekristenan tidak disukai di sana. Kekristenan tidak disukai di Smyrna. Itu dibuktikan dengan satu hal yang tadi saya bilang tidak bisa dilupakan, yaitu uskup mereka, Uskup Polikarpus, mati di Smyrna. Uskup Polikarpus ini menjalani masa sebagai orang percaya yang teraniaya di sana. Kalau kita membaca sedikit kisahnya, itu menarik sekali, saudara. Tiba-tiba orang berteriak karena mereka dipandang sebagai ateis. Maka orang berteriak bahwa
hancurkan para ateis, hancurkan para ateis, tangkap uskup mereka, tangkap Polikarpus. Dalam situasi yang seperti itu, Polikarpus sebenarnya sempat melarikan diri. Tetapi upaya pelarian diri dan persembunyiannya tidak berlangsung lama. Ada seorang murid, ada seorang yang biasa mengikutinya berkhianat dan menyampaikan berita kepada tentara-tentara, polisi-polisi yang mengejar Polikarpus. Lalu bagaimana ketika para serdadu ini pergi dan mau menangkap dia? Yang menarik adalah pesan Polikarpus kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya. Dia kasih tahu, tolonglah beri makan. Jadi orang buat datang tangkap sendia ini. Dia kasih tahu dia pun orang-orang, tolonglah beri makan kepada mereka yang mau menangkap aku. Kasih mereka makan. Terus layani apa saja yang menjadi kemauan mereka. Mereka minta apa, kasih. Kasih saja. Perlakukan yang baik. Hanya ada satu permintaan dari Polikarpus. Satu permintaan dari Polikarpus itu adalah, biarkan dia berdoa 1 jam dulu kepada Tuhan. Biarkanlah dia berdoa 1 jam kepada Tuhan. Sebuah pertimbangan, sebuah sikap yang menurut saya sangat luar biasa, berhadapan dengan kematian di depannya. Dia minta berdoa. Melihat kebaikan dari Polikarpus ini, saudara, tidak ada satu orang pun yang tega melihat kematian Polikarpus. Tidak ada yang tega. Termasuk kepala polisi yang memimpin itu. Tidak. Dalam perjalanannya itu, kepala polisi ini bilang kepada Polikarpus, Bapak, terlalu susah kau untuk mengaku. Terlalu susah untuk menyatakan dari mulutmu bahwa Kaisar itu adalah Tuhan dan menyembah dia. Terlalu susah kok. Kalau Bapak sebut itu kan Bapak selamat. Bapak sebut itu Bapak hidup. Saya kira kalimat Polikarpus ini paling dihafal oleh banyak orang yang suka mencari tahu tentang para martir. Polikarpus menjawab, 86 tahun saya melayani dia. Dia tidak pernah mengecewakan saya. Lalu apakah hanya untuk itu saya harus berkhianat kepadanya? Saudara bisa bayangkan sebuah pernyataan seperti itu. Saya kira itu agak sulit. Saya berulang-ulang membayangkan kalau itu terjadi pada diri saya sekalipun, yang tiap hari berkhotbah. Belum tentu saya bisa melakukan itu. Kecuali kalau sampai bisa jadi, itu pasti hanya kekuatan yang daripada Tuhan. Tidak mungkin dari saya. Dan saya kira itu juga yang terjadi pada Polikarpus waktu itu. Hal terlalu ajaib. Mungkinkah itu masih ada di tengah-tengah kita? Saya kira iya. Saya sementara mendampingi satu orang. Ya, sudah 2 orang hari ini, 1-2 hari ini mendampingi 2 orang yang betul-betul dia mengambil resiko untuk mempercayai kepada Tuhan Yesus. Dia minta supaya dia jangan dulu baca surat pernyataan agama, pindah agama, dan lain sebagainya. Sambil dia mau terus belajar dan dia hanya mau minta berdoa supaya dia tetap ada pada jalan itu menghadapi sejumlah tantangan dan penderitaan. Bayangkan orang-orang yang mau belajar untuk percaya kepada Tuhan, berani untuk mengambil risiko-risiko berat itu untuk menyatakan pengakuan imannya. Tetapi justru kita yang sudah lebih dahulu, bahkan di kesempatan kita sangat terbuka, sangat bebas malah untuk beribadah dan menyembah Tuhan, menyatakan iman kita, justru beberapa orang masih malu-malu. Beberapa pemimpin gereja masih sibuk bertengkar, berkelahi, menjatuhkan dan lain sebagainya, dan tidak fokus kepada hal-hal yang saya kira cukup prinsip, yaitu iman dan pengakuan mereka di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita belajar 1-2 hal dari pembacaan ini yang saya kira akan menolong kita semua untuk belajar sesuatu di sini. Kenapa, saudara-saudara? Pembacaan tadi mengisyaratkan bahwa jemaat Smyrna mengalami pencobaan. Jemaat ini sudah sangat bagus, mereka ada di sana. Kota yang indah, yang bagus itu dengan segala macam tantangannya. Tetapi disebutkan jemaat Smyrna mengalami sebuah pencobaan. Di mana mereka ada. Pencobaan itu dimengerti dalam tiga hal. Pencobaan itu dimengerti dalam 3 hal ini. Pertama, saudara, pencobaan itu diartikan sebagai sebuah kesusahan. Pencobaan itu diartikan sebagai sebuah kesusahan, atau dalam bahasa lain disebutkan mereka sementara ambruk di bawah tekanan suatu beban. Ada beban tertentu, ada sesuatu yang menekan mereka dan mereka ambruk, mereka hancur di situ. Itu disebut
sebagai sebuah pencobaan. Ada sesuatu yang menekan mereka. Coba mari kita berefleksi. Mungkinkah sesuatu itu juga terjadi pada kita? Kita sementara ditekan oleh apa? Kita sementara ambruk oleh apa sesungguhnya? Dan ini sebuah beban yang tidak bisa kita pikul sendiri. Supaya apa? Supaya kemudian kita bersandar dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, pencobaan itu diartikan sebagai sebuah kemiskinan. Jemaat dalam keadaan miskin. Orang-orang Yahudi yang punya pengaruh dan punya jabatan di sana, ternyata mereka bukan orang-orang Kristen. Karena itu dua hal yang dimengerti sebagai kemiskinan jemaat itu adalah yang pertama, banyak juga jemaat-jemaat Kristen itu yang datang dari kalangan yang rendah sekali. Kalangan yang di bawah, kalangan yang miskin, kalangan yang susah. Sehingga jemaat Smyrna itu mereka susah secara jasmani. Mereka orang-orang yang rumit, susah. Tetapi juga mereka dimiskinkan. Mereka dimiskinkan oleh apa? Oleh para pemimpin. Hanya karena soal iman mereka. Memang mau percaya Tuhan itu ada resiko-resiko. Kadang-kadang ya kita sulit menang proyek juga karena mau percaya Tuhan. Dan itu terjadi waktu itu di sana. Yang ketiga, saudara-saudara, pencobaan itu dimengerti sebagai pemenjaraan, penjara. Pencobaan dilihat sebagai penjara, dan di waktu mereka itu penjara dimengerti dalam dua hal yang saling berkaitan sekali, yaitu yang pertama, penjara dimengerti sebagai dihukum masuk penjara. Dihukum masuk penjara, saya kira jelas. Tetapi yang kedua, dalam hukuman itu, saudara, di dalam dunia kuno, penjara adalah awal dari sebuah kematian. Penjara itu awal dari sebuah kematian karena dia akan digiring sampai kepada kematian. Masuk penjara sama dengan mati. Karena kita akan terus dibawa sampai mati. Dan ini jemaat sementara berhadapan dengan pencobaan ini. Ini berat, saudara. Ini rumit sekali. Tetapi mari kita membaca. Kita menemukan, saudara-saudara, apa sih sesungguhnya membuat ini terjadi? Ada penghasut-penghasut. Karena orang yang bermuka dua, suka menghasut, suka bikin runcing tambah masalah. Dan siapakah mereka? Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka itu adalah orang-orang penghasut yang menghasut para pejabat untuk memusuhi para pengkhotbah Kristen, termasuk Polikarpus. Mereka menghasut ini orang-orang supaya jangan percaya pada orang-orang Kristen, jangan percaya pada kata-kata orang Kristen. Wah, ini memang sesuatu yang mengerikan. Jadi saudara-saudara, memang kadang-kadang kita mau berkhotbah ini juga, kemudian akhirnya ambil langkah untuk mengenakan telinga. Atau kalau kita diterima, bisa saja seenak hati kita bicara. Jangan sampai kita tidak menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Kita lagi menyampaikan apa yang kita mau sampaikan dan mengklaim seolah-olah itu yang Tuhan mau sampaikan. Penghasut-penghasut itu rupa-rupanya berhasil, saudara, untuk mempengaruhi banyak pemimpin waktu itu untuk membenci dan memusuhi para pengkhotbah Kristen, memusuhi dan membenci orang-orang percaya waktu itu. Dan beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan kepada saudara, fitnahan yang dipakai untuk menghasut itu ada kira-kira 6 fitnahan ini jemaat yang ada di sana. Pertama, saudara, fitnah mereka yang pertama adalah orang Kristen itu kanibal. Orang Kristen itu suka makan daging manusia. Karena mereka mendengar bahwa ada kalimat-kalimat yang sering diucapkan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang dicurahkanlah bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, setiap kali kamu makan, sebagai peringatan akan aku. Mendengar itu terus, maka mereka difitnah. Ini orang dong, ini kanibal. Mereka suka makan daging manusia. Maka hasutan mereka itu diterima. Memang kenapa diterima? Memang dasarnya kan tidak terlalu perhatian. Yang kedua, memang dasarnya membenci. Kalau sudah membenci, sudah tidak terlalu perhatian dan lain sebagainya. Oh, itu tambah rumit itu. Itu apa saja yang masuk di telinga jadi. Dan itu yang dialami
fitnahan itu. Berarti, saudara masih ada waktu untuk menjelaskan. Kedua, orang-orang Kristen disebut sebagai kelompok yang melakukan pesta seks secara bebas. Pesta seks. Kenapa? Karena mereka ada di dalam perjamuan. Perjamuan itu perjamuan kasih. Mereka bersama-sama. Dan karena itu maka sejumlah orang yang menghasut mengatakan bahwa mereka setiap kali bertemu itu mereka melakukan pesta-pesta seks. Mereka mungkin akan bertukar pasangan di sana. Mereka akan melakukan berbagai-bagai hal yang sadisnya ini apa ya? Ini fitnah. Berat juga itu. Berat itu. Yang ketiga, saudara-saudara, kekristenan dianggap telah memisahkan dan menghancurkan keluarga-keluarga. Kenapa? Karena bagi mereka, keluarga-keluarga ini ada baik-baik saja. Tapi mulai datang ini kekristenan. 1-2 orang di dalam keluarga mulai terima Yesus. Maka membuat keluarga mulai pecah belah ini. Ini gara-gara kekristenan ini. Kekristenan telah menghancurkan kekerabatan keluarga. Kekristenan telah menghancurkan relasi-relasi persaudaraan. Menurut mereka begitu. Menjaga relasi persaudaraan bagi mereka lebih penting daripada keputusan-keputusan penting untuk beriman kepada Tuhan. Kompromi itu menurut mereka jauh lebih baik daripada mengambil keputusan-keputusan penting. Saya takut saudara-saudara, ada satu waktu di mana kebenaran kita tidak mampu untuk mengatakannya karena kita sangat kompromi dengan 1-2 hal yang logis, yang sangat masuk akal. Nah, berikut saudara-saudara. Para penyembah berhala waktu itu menuduh orang Kristen sebagai ateis. Kenapa? Karena orang Kristen itu tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Penuduh tidak paham tentang penyembahan tanpa patung-patung. Bagi mereka, menyembah itu mesti ada sesuatu, patung atau apa begitu supaya bisa menyembah kepada Tuhan. Lalu orang-orang Kristen tidak pakai itu. Dan bagi mereka ini manusia dong, ini ateis. Entah siapa yang mereka percaya. Dan seterusnya. Yang kelima, saudara. Orang Kristen itu dianggap sebagai orang yang tidak loyal secara politik. Mereka orang-orang yang tidak setia kepada politik. Kenapa? Karena dari mulut mereka tidak pernah mau mengaku bahwa kaisar sebagai Tuhan. Bagi mereka ini orang bukan loyalis. Bagi mereka orang-orang yang tidak setia sebagai orang-orang yang ada dalam politik. Karena untuk menyebut kaisar sebagai Tuhan mereka tidak mau. Dan yang terakhir, fitnah mereka ini menarik, saudara. Kenapa? Fitnah mereka ini berisi orang Kristen dianggap sebagai penghasut. Dari mereka yang menghasut, tapi mereka tahu orang Kristen itu penghasut berat. Kenapa? Karena orang Kristen meramalkan bahwa dunia ini akan berakhir dalam nyala api. Ini sebuah hasutan bagi mereka. Dunia akan berakhir dalam nyala api. Saudara bayangkan sekarang 6 hasutan ini terjadi secara baik, terjadi secara masif, dan ini sangat mengganggu kekristenan waktu itu. Paling tidak ini terjadi di Smyrna. Secara umum terjadi di semua, tapi Smyrna kita hari ini lebih fokus di situ. Mari kita lihat, saudara. Kalau saya ingin ulang, maka pertama mereka dituduh kanibal, makan daging manusia. Kedua, orang-orang Kristen dituduh melakukan pesta seks. Ketiga, orang Kristen dianggap memisahkan dan menghancurkan keluarga. Karena mulai ada yang percaya, dia mulai memisahkan diri dari keluarga. Para penyembah berhala menuduh orang Kristen ateis. Orang Kristen dianggap tidak setia secara politik karena tidak mau mengaku kaisar sebagai Tuhan. Dan orang Kristen dianggap sebagai penghasut karena mereka meramalkan dunia akan berakhir dalam nyala api. Sekarang saya mau tanya saudara sebagai bahan refleksi. Kalau fitnahan-fitnahan itu terjadi pada masa kini, kalau terjadi di Indonesia, kalau fitnahan-fitnahan itu terjadi pada diri saudara, kira-kira apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Saudara sibuk menjelaskan. Saudara sibuk untuk pembentukan opini dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi hari ini,
Kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan difitnah sebagai kanibal, difitnah sebagai orang dan kelompok yang melakukan pesta seks, dianggap sebagai penghancur keluarga, penyembah berhala yang mereka dianggap sebagai ateis, mereka dianggap sebagai tidak setia secara politik, dan juga disebut sebagai penghasut kan meramalkan dunia akan habis dalam nyala api. Kalau saudara mengalami itu hari ini di Indonesia, di NTT atau di tempat di mana saudara ada, apa sih yang menjadi perhatian saudara? Belajar dari jemaat di Smyrna ini menarik. Dalam konteks ini saudara, pembacaan tadi ini sangat baik. Kristus adalah yang awal dan yang akhir. Itu yang mereka lakukan. Pengakuan bahwa Kristus adalah yang awal dan yang akhir. Menciptakan, memelihara, membawa, menuntun, menyertai, dan segala macam dalam perjalanan bersama dengan Kristus itu dari awal sampai akhir. Itu yang ingin mereka nyatakan. Itu yang ingin mereka pegang. Itu yang tetap menjadi pengakuan mereka. Itu yang memberi daya dorong kepada mereka untuk tetap ada. Tuhan, sekali lagi, Tuhan. Ini fitnahan terlalu banyak. Dan mereka fokus kepada Tuhan, tidak kepada fitnahan. Kadang-kadang kita pun fokus, ini bermasalah. Kita fokus pada fitnahan, kita tidak fokus kepada Tuhan. Lalu kita membenarkan fokus kita. Mestinya saudara, fokus itu yang paling penting. Saya kira saudara dan saya fokus. Tapi pertanyaannya, kita fokus di mana kalau kita berhadapan dengan itu? Gelar-gelar Tuhan Yesus ini disebutkan sangat relevan di kondisi di mana mereka mengalami 6 fitnahan yang serius itu. Pertama, Kristus adalah yang awal dan yang akhir. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia yang awal itu. Dia juga yang akhir. Tidak boleh kita memulai dengan Tuhan dan mengakhirinya dengan yang lain. Kalau mau berjalan dengan Tuhan, berjalan dari awal sampai akhir. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Tidak boleh ada satu hal pun yang kemudian memisahkan kita dari kasih Kristus. Dari yang awal sampai yang akhir. Tidak boleh. Berhadapan dengan sejumlah hal itu. Fitnahan-fitnahan yang serius. Upaya-upaya sistematis dan masif. Dari pemerintah, dari para penghasut, dari para pejabat. Hanya bisa disikapi dengan cara ini. Menanamkan nilai yang sungguh. Kristus adalah awal dan yang akhir. Tidak terbeli, tidak tergantikan. Tadi sebuah kisah di Smyrna tentang Polikarpus telah menginspirasikan kepada kita, kepada orang-orang semua yang percaya pada Tuhan. Ini tetap setia di dalam Tuhan. Fokus di situ. Saudara tidak usah fokus di barang lain. Saudara tidak bisa paksa orang yang tidak percaya Tuhan Yesus untuk percaya hanya dengan saudara-saudara berargumentasi. Karena belum pernah ada manusia menobatkan manusia. Tuhan menobatkan manusia. Kita menyampaikan selesai. Cukup. Tapi fokus kita kepada Kristus. Awal dan akhir. Itu mesti masuk. Itu mesti dipercaya. Itu mesti dibangun. Itu mesti betul-betul menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara. Kristus adalah Tuhan yang telah mati dan hidup kembali. Itu yang mereka isi. Kristus bukan saja disebut sebagai yang awal dan yang akhir. Tetapi yang kedua ini menarik. Yang mereka isi berhadapan dengan tantangan-tantangan itu. Kesusahan-kesusahan itu. Pencobaan-pencobaan itu. Fitnahan-fitnahan itu. Yang mereka isi adalah Kristus adalah Tuhan yang telah mati dan hidup kembali. Dia mati untuk apa? Kan itu harus diisi. Dia mati karena dosa-dosa saya dan saudara. Dia mati untuk menebus kita. Dia bangkit kembali supaya kita yang mati bangkit bersama-sama dengan dia, hidup bersama-sama dengan dia. Dan di mana dia ada, di situ kita ada. Dia ada di sorga dan kita bersama-sama dengan dia. Sesuatu yang sangat indah mestinya. Yang menjadi kekuatan bagi kita untuk terus maju. Itu mesti menjadi fokus kita. Pertanyaan reflektif kita, saudara, hari ini adalah, saudara lagi fokus di mana, saudara? Saudara lagi sibuk dengan seluruh kesibukan saudara dan kemudian kurang fokus di hal ini? Mungkin kan kita terlalu aman dalam sebuah situasi hari ini. Atau kita rasa bahwa Tuhan begitu diam
dan tidak mampu melakukan sesuatu bagi kita. Karena untuk dua hal ini, Kristus awal dan akhir, Kristus Tuhan yang mati dan hidup kembali, kan itu butuh sebuah percaya, sebuah keyakinan. Saudara mendasarkan keyakinan itu pada apa? Jangan-jangan kita tidak meyakini semua itu, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada. Saya kira itu hati-hati, karena orang-orang Kristen di jemaat mula-mula berjumpa dengan tantangan-tantangan itu, dan ini yang mereka isi. Ini yang Tuhan mau terus berkembang dan bertumbuh dalam hidup mereka. Ingat, Kristus itu yang awal dan yang akhir. Tidak boleh ada yang mampu memisahkan itu. Yang kedua, saudara, Kristus adalah Tuhan yang mati. Mati karena apa? Saudara tahu jawabannya. Dia juga yang hidup kembali. Dia sudah bangkit. Dia bangkit supaya kita diselamatkan. Kita beroleh kekekalan bersama Kristus di sorga. Dia bangkit sebagai yang sulung dari orang-orang mati, supaya kemudian kita hidup bersama-sama dengan dia. Saya sangat terberkati dengan renungan firman malam hari ini. Saya ketika mempersiapkan, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau terlalu luar biasa.